Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang kondisi hadarah peradaban kita umat Islam di zaman di mana kita sudah berada sebenarnya pada bagian akhir dari umat-umat Nabi yang lain. Cuma khususnya kita akan membahas dalam hal ketertinggalan kita umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, saya sebenarnya menganggap bahwa kita itu tidak ketinggalan dalam bidang sains, ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Kenapa? Karena kita sekarang sudah berada di zaman keterbukaan ilmu pengetahuan. Maksudnya begini, tidak ada satupun kelompok masyarakat, negara ataupun katakanlah agama di dunia yang berhak untuk menguasai teknologi dan sains, karena sebenarnya teknologi dan sains itu hari ini ya itu milik masyarakat dunia secara umum. Karena yang namanya sains itu terkait dengan, pada hari ini itu terkait dengan marketing. Percuma punya teknologi maju kalau nggak bisa dijual, kalau nggak menghasilkan cuan. Nah, namanya orang jualan, yang dijual adalah teknologi. Ya, teknologi ini berarti bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dunia secara umum. Nah, hari ini coba Pak, kita bukan negara produsen mobil gitu misalnya, tapi kan di Jakarta mobil banyak banget. Kita bukan produsen komputer, tapi di negeri kita komputer banyak banget. Ya, artinya mungkin ada negara-negara yang katakanlah menjadi pelopor, ya, menjadi katakanlah industrinya tuh ada pusatnya di sana. Tapi bukan berarti kalau industrinya di sana lalu kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain atau kita nggak bisa menikmati teknologi itu, kan enggak juga. Kita kan menikmati teknologi itu Pak, ya. Semua teknologi kita itu ada di dunia, itu ada di negeri kita semuanya. Tidak ada satupun teknologi yang tidak kita miliki. Justru yang jadi masalah bukan teknologinya itu kita miliki apa enggak, kita mau enggak memanfaatkan teknologinya itu. Justru itu yang jadi masalah di kita, bukan apa-apa. Contohnya begini, ini Pak, mikrofon masjid ini sejarahnya lucu nih Pak. Di negeri Islam, ya penemunya sih orang barat, orang kafir lah gitu ya. Tapi ketika pertama kali mikrofon ini masuk ke dunia Islam, rata-rata, ya ini hampir 100 tahun yang lalu lah, rata-rata ulama muslim itu mengharamkan mikrofon, ya. Pertama karena mereka tidak mengenal teknologi, ya. Yang kedua dikait-kaitkan dengan agama. Maksudnya begini, memang sih teknologi model mikrofon ini kan nggak ada di zaman Nabi Pak, ya kan, nggak ada gitu. Jadi alih-alih dimanfaatkan mikrofon ini, yang muncul itu adalah perasaan ketakutan, ya. Nanti kalau ada mikrofon, muazin sudah nggak dibutuhkan lagi, gitu Pak. Jadi akhirnya umat Islam itu justru takut dengan teknologi. Ya memang benar sih ada sebab-sebabnya kenapa kita mundur ya. Yang pertama tadi saya bilang, biar bagaimanapun penemunya memang orang bukan Islam, dari barat atau negeri-negeri lain lah yang bukan Islam. Jadi seolah-olah teknologi itu identik dengan bukan Islam gitu ya. Tapi yang kedua, ada perasaan bahwa teknologi itu kayak mau menghancurkan agama kita. Kalau agama sudah dihancurkan dengan teknologi, mau apa lagi kita? Pak, saya masih ingat lagunya Bang Haji Roma Irama tahun 80-an kali ya, atau 70-an gitu. Itu saya masih ingat baiknya tuh Pak. Itu kan awal-awal kita kenal komputer. Orang tuh takut dengan komputer Pak. Om Haji sampai bilang begini,
sampai komputer dijadikan Tuhan, yang bener aja gitu. Pak, kebayang nggak komputer dijadikan Tuhan itu maksudnya gimana sih? Ya saya bisa membayangkan Bang Haji Roma Irama waktu itu ya ke bawah-bawah aja gitu. Menuhankan komputer tuh maksudnya apa? Ada komputer gitu kita sembah-sembah gitu ya kan enggak. Ya cuman karena orang nggak ngerti komputer itu apa, karena awam gitu kan dengan teknologi ya dia pikir komputer ya akan merusak agama gitu kan. Nah ada satu wawancara, ini mungkin beneran apa enggak, apa joke aja, tapi terkenal Pak di mana-mana. Ada seorang pejabat ditanya sama wartawan, Pak, mau nanya Pak, dengan perkembangan teknologi terbaru ini, apakah Bapak mengikuti? Oh iya, saya mengikuti gitu. Nah berarti Bapak punya email dong, gitu kan? Awal-awal mulai ada internet Pak, pejabatnya jawab. Nah kalau email tuh dulu saya pernah punya, 2 malah katanya. Cuman yang satu udah saya kasih saudara, nah yang satu saya jual. Gitu. Pejabat, ini ngomong apaan sih? Email kalau dikasih saudara, itu satu lagi dijual. Lu kata komputer, tapi nggak bisa bedain Pak antara email dengan desktop gitu, ya kan? Nah itu kan menunjukkan bahwa betapa awamnya, bahkan level pejabat pun awam banget gitu loh. Jadi hal-hal kayak gitu tuh Pak, itu yang turut kemudian memberikan semacam alasan ya kenapa umat Islam tuh jadi kayak nggak deket sama teknologi. Sebenarnya bukan karena teknologinya itu dikuasai sama orang kafir sama orang barat gitu, enggak. Cuman ada stigma, itu Pak, ada pandangan yang negatif, yang absurd terhadap teknologi. Pertama tadi karena yang produksikan memang bukan negeri Islam. Yang kedua dianggap ini ancaman nih, ancaman gitu. Nah yang ketiga terus terang aja, namanya juga teknologi yang bisa menikmatikan tentu mereka yang punya duit dong, ya kan? Kebanyakan masyarakat kita itu Pak, ya maaf gitu. Kalau beli barang-barang teknologi itu kan rasanya masih mahal gitu, ya kan? Mahal gitu rasanya. Masih mending duitnya buat selamatan, nah gitu. Mendingan duitnya buat walimahan gitu. Mendingan duitnya buat konsumsi pengajian, nah gitu. Jadi masyarakat kita tuh masih belum memandang belanja sains atau teknologi itu sesuatu yang sifatnya harus lebih diprioritaskan gitu tuh belum gitu Pak. Masih diatur, ini nggak usah beli yang mahal-mahal deh gitu, beli seadanya aja dan seterusnya. Jadi karena kita sangat irit dan hemat untuk membelanjakan kebutuhan yang sifatnya sains teknologi terbaru gitu Pak, ya jadi kita jadul-jadul aja Pak. Masih banyak orang yang nggak bisa Pak pakai HP yang ada wifi-nya. HP-nya masih model yang zaman dulu Pak, yang bisa WhatsApp sama bisa SMS sama telepon doang gitu. Itu masih banyak yang belum bisa. Bahkan kemampuan handphone yang sangat banyak itu Pak, paling-paling yang dimanfaatkan nggak sampai 1%. Dari 100% kemampuan itu paling cuma 1% yang dipakai. Sementara mengembangkan itu masih belum. Nah, saya melihat jamaah sekalian, begitulah kira-kira tipologi masyarakat kita umat Islam, wabil khusus para tokoh agama terhadap sains, gitu, terhadap teknologi. Makanya kalau mereka bikin sekolah, bikin madrasah, bikin pengajian, bikin kampus, bikin pesantren, hampir tidak ada pelajaran tentang teknologi, hampir nggak ada. Bahkan kalau di pesantren Pak, yang namanya HP itu dilarang, haram gitu. Karena coba alasannya apa coba? Kenapa HP dilarang di pesantren? Mengganggu, merusak, gitu kan? Bikin anak-anak jadi main game melulu. Wah, gitu-gitulah alasannya banyak. Ya iya sih memang itu bisa kayak gitu. Cuman kan ada sekian banyak manfaat handphone yang belum dieksplor. Bahkan untuk edukasi pun seharusnya bisa gitu kan. Nah orang-orang kafir Pak, maaf ya non muslim gitu, itu kan sudah sangat memanfaatkan itu semua. Nah, kita masih mengharamkan, masih nggak boleh dan sebagainya, masih mundur ke belakang gitu. HP haram, gitu. Termasuk tadi Pak komputer, ya, internet maksud saya. Gini Pak, awal mula internet kita kenal di Indonesia Pak, itu yang pakai siapa? Yang pada mau nonton bokep, pada mau nonton
gambar-gambar porno gitu. Sehingga dikesankan kalau orang punya internet itu adalah mau lihat film film porno gitu, ya kan? Gambar-gambar porno, film porno gitu. Karena itu yang nampak di mata dan orang banyak melakukannya, gitu ya. Nah, sehingga negatif lagi balik lagi gitu. Sehingga orang merasa bahwa teknologi itu merusak, lah intinya begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, balik lagi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada satupun pihak di dunia ini yang menguasai teknologi dan tidak berbagi, itu nggak ada. Ya, kalaupun dia punya dan buat dirinya sendiri itu nggak ada gunanya, Pak. Bubar juga percuma. Saya mau tanya, Pak, siapa orang yang pertama kali mendarat di bulan? Neil Armstrong, ya, sama Edwin Aldrin, Buzz Aldrin. Oke, itu kan proyek gila-gilaannya NASA, ya, di tahun 69 bisa mendaratkan manusia di permukaan bulan. Lomba dengan Uni Soviet, yang Soviet menang sebelumnya 1-0 lalu jadi 1-1 karena Soviet berhasil mengirim manusia keluar angkasa, Yuri Gagarin, ya, keluar angkasa. Oke, itu kan perang bintang, menghabiskan dana miliaran gitu ya. Yang coba deh dipikir-pikir, manfaatnya buat masyarakat dunia apa? Ya nggak ada sih, nggak ada kan. Cuman buat bangga-bangga aja, wah kita bisa mendaratkan manusia di bulan, gitu kan. Makanya proyek Apollo itu, Pak, ya setelah Apollo 11 ya kalau nggak salah yang mendarat di bulan. Lalu Apollo 12, 13, 14 dan seterusnya. Setelah itu bubar, udah. Setelah itu nggak ada lagi misi-misi ruang angkasa ke bulan, itu nggak ada, gitu. Kenapa? Karena anggarannya gede banget, tapi manfaatnya buat masyarakat itu apa? Didemo pemerintah Amerika itu oleh rakyat Amerika sendiri. Kita bayar pajak mahal-mahal cuma buat heboh doang gitu istilahnya, biar tekor rasa nyohor gitu, Pak. Nah setelah itu udah nggak dipakai lagi, udah nggak ada lagi, ya kan? Jadi teknologi kalau cuma buat kepentingan banggaan doang, wah kita bisa gitu kan? Itu nggak didukung, anggarannya biasanya nggak diterusin gitu. Tapi kalau teknologi, ya dengan penemuan itu kok bisa dijual, bisa mendapatkan cuan, jalan terus, Pak. Nah gitu. Makanya industri yang bisa menjual produknya ke seluruh masyarakat dunia, itu industri yang moncer itu, ya kan? Nah kalau dia jual produknya kan berarti masyarakat dunia menikmati teknologi itu, walaupun kita bukan yang punya. Di Indonesia tidak ada pabrik silikon, ya, adanya di Amerika, Silicon Valley gitu. Atau misalnya kita juga punya kalau di Asia itu cuma di Taiwan gitu misalnya. Nah tapi handphone, gadget, semua yang pakai produk silikon itu ya di seluruh dunia ada, murah pula gitu loh. Unik, Pak. Ini saya kasih contoh ya. HP kita ini, Pak, ini kan sebenarnya perwujudan atau kesimpulan dari sebagian besar penemuan teknologi di dunia, bisa diwakili oleh HP kita ini, dan harganya murah gitu. Kebayang nggak, Pak, dulu kalau kita nelpon, mana ada di telepon itu kamera? Nggak ada. Kita kalau nelpon dari zaman dulu, Pak, saya masih ingat banget, telepon rumah gitu, Pak, itu kan pakai kabel, kemudian tiap bulan kita kena tagihan yang kita nggak tahu habis berapa, gitu kan? Udah gitu, Pak, telepon rumah itu, ya, nggak ada juga itu catatan nomor-nomor telepon. Jadi kita punya buku telepon sendiri, bahkan diterbitkan buku halaman kuning setebal itu untuk ngapalin nomor-nomor dan sebagainya, gitu ya. Kebayangkan dulu satu rumah satu nomor telepon dan nelponnya gantian. Nah kalau yang dapat sambungan telepon mah udah lumayan, orang kaya di rumahnya ada telepon. Nah kalau kita yang kontrak yang itu telepon umum, ya kan, kemana-mana bawanya pager gitu, ya kan, kalau tiba-tiba bunyi tet nggak bisa ngejawab, nyari telepon umum, nyari koin gitu. Kebayang kan? Itu kan teknologi terlalu amat sangat jadul sekali kan. Tiba-tiba di depan kita sudah ada benda kayak gini.
Kita nelpon Pak, nggak bayar, bayangin. Dulu saya masih ingat, kalau saya mau nelpon keluar kota, apalagi keluar negeri, nungguin jam 12 malam biar bisa dapat potongan SLJJ, apa sih singkatannya itu? Sambungan langsung jarak jauh. Nah, gitu kan. Kalau jam 9 malam dapat potongan sekian persen, kalau jam 12 malam potongannya lebih murah lagi. Kita ngantri Pak di depan wartel, warung telekomunikasi, ya kan? Ngantri itu mau nelpon keluar kota gitu. Waktu itu Pak kita bengong, kalau kita lagi umroh atau lagi haji, telepon umum di Mekah itu pakai koin doang bisa telepon ke Indonesia. Kita mana ada telepon umum bisa telepon keluar kota, keluar negeri, nggak ada gitu kan. Teknologi yang terlalu amat sangat jadul sekali. Anak-anak kita sekarang bingung lah kalau diceritain dulu ada telepon umum, bingung ya apaan nih gitu kan. Nah, dulu telepon dengan harga yang sangat mahal sekali gitu ya. Kita berantem gara-gara di rumah tagihan telepon membengkak, siapa yang pakai nih gitu kan, berantem serumah gitu. Sekarang setiap anggota rumah punya HP, telepon ke luar negeri kemanapun nggak bayar, bahkan video call gitu kan. Ini kan luar biasa, seluruh benda teknologi yang pernah kita punya di zaman dulu semua berubah menjadi satu benda ini aja dan harganya murah gitu. Tiba-tiba Pak Ustadz bilang haram gitu Pak, kan ngeselin gitu ya kan. Di pesantren, di madrasah, di majelis-majelis itu diharam-haramin Pak. Padahal kan ini benda-benda yang dulu kita beli dengan sangat mahal karena untuk kepentingan kehidupan kita, tiba-tiba diharamin. Gara-gara sebenarnya nggak bisa makainya, ya kan? Padahal kan banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari teknologi itu. Nah, balik lagi jamaah sekalian, problematika kita itu di situ Pak. Bukan teknologinya itu dikuasai sama orang kafir, enggak. Orang kafir malah jual. Kalau kita beli dia girang, gitu kan? Kita nggak harus Pak punya pabrik mobil sendiri, punya pabrik HP sendiri, punya pabrik, nggak harus. Orang barang itu di mana-mana ada, apalagi no Cina bikin barang segitu canggihnya dan segitu murahnya. Kita tinggal beli doang, nggak usah mikirin bikinnya, gitu istilahnya. Tinggal make, tinggal bagaimana mengoptimalkan, itu aja sebenarnya kan. Tapi karena dari awal kita menganggap ini produk orang kafir, ini mengancam agama, gitu, ini mahal, ini apa dan sebagainya, kita antipati dengan hal-hal seperti itu. Padahal seharusnya kita bisa. Dan yang namanya teknologi itu Pak, itu kan milik masyarakat dunia. Kalau kita masih SMA dulu pernah Pak disuruh ngafalin nama-nama penemu. Ya, yang menemukan listrik siapa itu? James Watt gitu, atau mesin Watt gitu ya. Terus yang menemukan apa gitu kan. Sekarang Pak, semua teknologi itu kalau kita tanya siapa penemunya, nggak ada. Kenapa? Karena sudah tidak diwakili oleh orang per orang, tapi teknologi itu kemudian menyebar begitu saja, ya kan? Bahkan diwakili oleh perusahaan lah. Saya kalau nggak salah baca tuh yang namanya Wi-Fi atau Bluetooth gitu ya, itu adalah nama merek dagang gitu kalau nggak salah gitu ya, lupa lah. Tapi intinya begini, semua kemajuan teknologi itu sudah bukan lagi milik orang per orang atau milik perusahaan tertentu atau milik negara tertentu, karena semua sudah ada. Yang ada paling-paling sebuah negara malah nge-ban itu apa? Bukan main band, nge-ban itu maksudnya melarang hal itu. Konon katanya di Cina gitu ya, yang nggak boleh Google atau apa gitu, nggak boleh gitu kan. Jadi orang sana dipaksa untuk pakai produknya mereka sendiri ya, itu ceritanya mungkin begitu. Nah tapi tanpa ada penghalang-penghalang, ya semua teknologi itu masuk kemana-mana ke negeri kita dan sebagainya. Memang kalau kita nggak siap bagaimana memanfaatkannya, jatuhnya jadi yang negatif, jatuhnya jadi yang menyalahi agama. Iya benar, sama dengan kita punya mobil tapi nggak bisa nyetirnya Pak, nggak punya SIM, ya nabrak-nabrak gitu kan. Kita punya senjata, punya golok, punya pisau tapi nggak bisa makainya, ya bisa jadi melukai orang, bahkan bisa membunuh dan seterusnya. Cuma gimana orang bisa nyetir mobil kalau stigmanya dari awal mobil itu adalah mesin pembunuh gitu. Mobil itu polusi, mobil itu bikin macet, mobil itu dari awal sudah
antipati duluan, ya nggak akan bisa. Nah maka penting sekali kita buat umat Islam secara umum, kita tuh tidak ketinggalan teknologi, karena nggak ada istilah ketinggalan. Yang ada orang tuh anti teknologi, nah gitu, anti teknologi. Dia tidak mau memanfaatkan semua kemajuan teknologi itu, entah karena stigmanya keliru, entah kuper itu, entah emang nggak punya duit gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau kita umat Islam mau memanfaatkan teknologi itu dengan benar, tentu kita punya banyak kemajuan dan keuntungan gitu ya. Nah, jadi tidak ada istilah teknologi itu milik orang kafir, enggak. Teknologi itu ya milik kita, milik umat manusia, milik peradaban umat manusia. Tinggal bagaimana kita memanfaatnya. Nah, saya ingin mengatakan jamaah sekalian bahwa di zaman Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, walaupun belum ada teknologi yang semaju seperti zaman kita, tapi kalau menurut ukuran di zaman Nabi Muhammad itu termasuk orang yang sangat melek dengan teknologi. Saya kasih contoh nih Pak. Waktu perang Ahzab atau perang Khandaq, ya kan Nabi perang itu kan lawan orang Arab, tapi Nabi kok bisa menang gitu ya. Setidak-tidaknya bisa bertahan, diserang dengan 10.000 pasukan tuh nggak berhasil mereka ngepung, itu bubar malah. Itu kan beliau menggunakan sebuah teknologi yang impor sebenarnya di zaman itu. Beliau menggunakan teknik menggali parit, dan itu tidak dikenal di tanah Arabia sebelumnya. Sejarah perang orang Arab tuh nggak ada yang namanya pakai gali-gali parit segala. Itu beliau impor dari Persia. Dan itu hanya pada saat menjelang perang terjadi, tiba-tiba Salman Al-Farisi bilang, "Ya Rasul, saya pernah tinggal di Persia. Kalau begini-begini ada teknologi modelnya kayak gini." Kata Nabi, "Oke, kita pakai, kerjain langsung." Dan alhamdulillah menang gitu kan. Orang Arab tuh Abu Jahal pada puyeng gitu lah. Apalagi nih gitu kan. Nabi itu sangat. Nah, satu. Yang kedua, jamaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis Nabi terkait dengan pengobatan, terkesan Nabi itu adalah seorang dokter. Padahal Nabi bukan dokter, Pak. Ya, nggak pernah kuliah kedokteran. Bahkan Allah juga tidak memerintahkan Nabi Muhammad menjadi seorang dokter. Wahyu yang turun pada Nabi Muhammad itu tidak ada yang isinya itu adalah daftar penyakit dan obat-obatan. Nggak ada. Tapi kenapa kok banyak hadis Nabi kayaknya Nabi melek banget tentang pengobatan? Balik lagi Pak, beliau itu seorang fast learner, seorang yang sangat cepat dalam belajar. Modal beliau adalah pertama kecerdasan, pastikan setiap Nabi kan pasti cerdas. Yang kedua pergaulan. Nabi Muhammad ini kan orang Quraisy. Beliau itu kerjaannya berdagang. Berdagangnya itu musim panas, musim dingin keliling dunia. Jadi semua ilmu kedokteran yang pernah ada di zaman itu, baik yang ada di tanah Arab, di luar Arab, di Syam, di Irak, di mana-mana, itu beliau serap semua. Sehingga untuk ukuran orang Arab, Nabi yang paling pinter, paling jago, paling banyak wawasan tentang pengobatannya. Dan pengobatan itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Enggak selalu Nabi Muhammad tuh bisa menjawab masalah penyakit. Ada yang penyakit tertentu Nabi bilang, wah saya nggak punya tuh ilmunya, lu tanya aja sama dia gitu. Tapi secara umum Nabi termasuk orang yang sangat melek dengan masalah ilmu penyakit dan pengobatan, walaupun tidak selalu bisa menjawab segala sesuatunya. Ya termasuk teknologi dalam pertanian. Ini contoh menarik Pak. Di zaman Nabi itu pernah keliru kok. Pernah juga keliru ketika menasehati orang Madinah agar nggak usah melakukan perkawinan bunga-bunga kurma itu Pak. Beliau bilang buat apa sih kayak gitu-gitu semua. Dan terbukti Pak, ijtihadnya Nabi dalam masalah itu tuh salah, keliru. Dan dibuktikan bahwa panen mereka tuh gagal tahun itu. Dan kemudian Nabi langsung mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Wah saya nyerah deh, kalian lebih jago, lebih pakar, kalian lebih ngerti, udah atur aja gitu. Nah padahal Nabi itu Pak, beliau kan orang Arab. Tapi walaupun Nabi orang Arab, beliau kan orang Mekah. Di Mekah tuh tidak ada perkebunan kurma. Kalau udah ketemu dengan petani kurma Madinah, Nabi angkat tangan gitu. Udah, ente yang lebih jago lah, ente imamnya di depan, saya ikut gitu kan. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya nggak yang sifatnya kayak kita
anti dengan teknologi, dengan perkembangan ilmu, justru beliau malah mengajarkan hal itu kan. Makanya jamaah sekalian, Nabi itu punya banyak hadis tadi tentang pengobatan, sampai kalau dikumpulkan tuh menjadi sebuah buku hadis khusus tentang hadis-hadis pengobatan. Tapi kalau kita bandingkan dengan buku yang ditulis oleh tokoh kedokteran Islam generasi berikutnya, seperti Ibnu Sina misalnya Pak, itu At-Tibbun Nabawi dengan bukunya Al-Qanun Fit Tibb Nabi Muhammad, hadis-hadisnya, dengan Al-Qanun Fit Tibbnya Ibnu Sina, nggak nyambung. Karena masing-masing mewakili pengobatan di zamannya masing-masing, nggak sama gitu. Dan namanya ilmu kedokteran begitu Pak, berkembang, penyakit itu berkembang, obatnya berkembang juga, ya kan? Dan semuanya itu didapat dari penelitian, bukan lewat ayat Quran gitu, enggak. Keliru banget orang yang mengatakan bahwa itu ada ayatnya, terus ayatnya memberitahu kepada kita tentang penyakit apa, obatnya apa. Enggak ada. 6.236 ayat Quran itu bukan ngomongin penyakit dan obat-obatnya. Begitu juga hadis-hadis Nabi enggak ngomongin penyakit dan obat-obatnya sebagai wahyu. Kalaupun Nabi ngomong ini obatnya ini habbah sauda, ini apa, itu bukan wahyu, itu ijtihadnya Nabi, ilmu pengetahuannya beliau, teknologi yang beliau pelajari, yang kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Maksudnya salah itu bukan berarti gimana, karena memang zaman berubah, penyakit berubah, gitu Pak. Pernah dengar nggak? Nih saya kasih tahu ya, Nabi pernah bilang, minuman kita ini Pak, minuman kita kalau ada lalat ya masuk mencelok, ya apa kata Nabi? Celupin, ya kan? Celupin. Kalau sudah terus buang. Nah, kan banyak orang nanya, masa gitu sih, ya kan? Gini Pak, lalat itu sesuai dengan zamannya pernah dia menjadi penyebab dari wabah penyakit, pernah. Tapi nggak selalu dia menjadi sumber wabah penyakit, nggak selalu. Karena penyakit itu bisa jadi ada di suatu zaman dan dia aman-aman saja, tidak menjadi pandemi, tidak menjadi endemi atau apa, enggak, tapi dia ada, gitu kan? Contohnya adalah influenza. Kita nih Pak, kalau ada teman kita lagi pada pilek-pilek, gitu kan, apalagi ini musim hujan-hujan dulu kan banyak yang pada pilek lah apa soalnya influenza. Oh lagi flu nih, gitu kan? Oh lagi flu, ya udah makan obat, tidur, istirahat, apa sedangkan gitu Pak. 2-3 hari kan udah selesai kan gitu kan? Tapi ingat ya Pak, 100 tahun yang lalu pagi pilek, sore dikuburin. Iya, pagi pilek, sore dikuburin Pak. Iya, gitu. Artinya virus influenza itu di zaman itu Pak, manusia belum punya kekebalan yang kita sebut sekarang, saya jadi baru tahu artinya herd immunity, ya kan? Kekebalan massal gitu Pak. Orang kena pilek mati, masa pilek doang mati? Iya, di zaman itu 100 tahun yang lalu. Pak, nanti anak cucu kita juga akan ketawa atau akan bingung. Hah? Covid, cuman Covid doang jadi mati? Iya mati sekarang Pak, gitu kan? Oh itu kita pakai masuk ke Wisma Atlet segala itu zaman segitu, pakai disuntik-suntikin nanti Pak, kita ngomongin 30 tahun lagi dari sekarang, anak-anak kita akan ketawa. Kenapa? Karena bisa jadi anak-anak kita bilang kena Covid, ya ntar habis ini juga udah selesai sih, paling setengah jam doang gitu sakitnya, ini kasih obat apa terus selesai. Di zaman kita ini Pak, obatnya belum ada, yang ada baru vaksin, yang ada baru ya pemulihan kekebalan imunitas tubuh dan sebagainya. Obatnya secara spesifik, obat ya secara ilmu medis belum ada. Tapi boleh jadi nanti ke depan memang obatnya ada, dan begitu cek PCR, wis positif, nih makan 10 menit selesai sudah, bisa. Dan itu yang sekarang kita lakukan sekarang dengan influenza, gitu. Influenza apa nih, kasih obat udah dikasih antibiotik aja kan selesai Pak, ya kan? 3 hari suruh minum antibiotik, habisin, jangan sampai enggak, selesai gitu. Sesuatu yang Pak zaman dulu Pak kena itu, udah siap-siap kali kubur, gitu Pak. Kan penyakit itu berkembang dan obat berkembang juga, dan itu bukan diwakili oleh ayat Quran atau hadis, enggak, tapi dengan penelitian, gitu kan. Dan Nabi adalah tokoh besar dalam penelitian teknologi itu. Yang beliau wariskan adalah semangat untuk melakukan penelitiannya, dan itu diwariskan pada sahabat, tabi'in dan sebagainya. Dokter-dokter muslim zaman dulu tuh bukan ngeributin habbatus sauda gitu, bukan bekam gitu. Iya, bekam di masanya hebat, tapi bukan berarti dia adalah
sampai akhir zaman adalah bekam gitu, enggak harus gitu. Iya, memang itu pernah menjadi katakanlah luar biasa gitu kan. Tapi enggak selalu jawabannya adalah bekam gitu. Ya bekam Nabi melakukannya karena memang di zaman itu enggak usah Nabi, enggak usah para sahabat. Oh, Abu Jahal juga bekam juga mah. Gitu. Ya kan orang-orang kafir juga bekam juga. Mereka yang nyembah berhala itu pada bekam juga. Jangan dikira itu hanya umat Islam bekam dan kalau orang kafir enggak bekam. Enggak. Abu Jahal, Abu Lahab semuanya itu pada bekam juga karena itu memang budaya yang ada di masa itu. Jangan dibilang bekam itu adalah syariat Islam gitu, enggak gitu. Ya syariatnya orang kafir juga itu di masa itu, milik umat manusia, peradaban manusia, gitu kan. Ya kalau sekarang orang mau bekam boleh, kenapa jadi nggak boleh? Tapi jangan bilang ya kalau bekam Islam dan kalau bukan bekam kafir itu enggak. Itu salah kaprah dan nggak paham ceritanya bagaimana tentang teknologi dan sains itu. Nah oleh karena itulah Pak, kalau ditanya sains Islam ya gimana? Ya sains kemajuan masyarakat dunia itu ya sains Islam. Tinggal kita mau manfaatkan untuk yang kebaikan atau untuk yang keburukan. Itu aja sih masalahnya, ya kan? Kalau kita gunakan sains yang ada di dunia ini, walaupun yang menemukan orang kafir, walaupun pabriknya di negara kafir dan sebagainya, tapi kita bisa optimalkan buat umat kita, yaitu sains Islam. Ya, umat Islam yang menggunakan, umat Islam yang bisa memanfaatkan untuk kebaikan umat Islam sendiri, ya itu sains Islam, gitu. Jadi tidak ada sains itu milik orang kafir atau sains haram gitu. Tergantung kitanya kan bagaimana cara kita menggunakannya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan dari jamaah, silakan kalau ada yang ingin bertanya atau cukup? Cukup ya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kalau nyala cekat-cekat tuh, nah kita lagi ngerekam nih. Wah gitu. Nanti kalau pulang saya taruh di saya upload ke ini ke YouTube. Itu tadi bicara dia masuk. Oh dan ini juga